kelas 6. Kembali lagi bersama Ibu dalam tema Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Hewan Sahabatku pada pembelajaran 2. Sekarang Ibu mau memaparkan dulu sedikit tentang tujuan pembelajaran kita. Tetapi sebelum masuk kita ke dalam tujuan pembelajaran, yang menjadi fokus pembelajaran kita pada pagi ini adalah matematika, PPKN, SBDP. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita, setelah membaca soal, anak didik kami mampu menyebutkan bentuk operasi hitung campuran distributif dengan benar. Ibu ulang. Setelah membaca soal, siswa mampu menyebutkan bentuk operasi hitung campuran distributif dengan benar. Yang kedua, setelah bentuk operasi hitung campuran, siswa mampu menyelesaikan soal dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, anak didik kami mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan desain patung dan maksudnya secara rinci. Setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, anak didik kami mampu merencanakan desain patung dan maknanya secara rinci. Dengan menggunakan bahan liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat patung dengan rinci. Kalau saat ini Ibu minta sama kalian membuat patung dengan adonan plastisin yang sudah kalian buat di pembelajaran yang lalu. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini di pembelajaran 2. Ke buku kita atau ke layar ponsel. Perhatikan di situ. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya, seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ada ibu siapkan gambar ayam. Apa manfaat ayam dalam kehidupan kita? Apa yang kamu ketahui tentang ayam? Mak, untuk apa ayam itu dipelihara? Karena rata-rata di daerah kita ini memiliki ternak, memiliki ayam. Ayam dipelihara orang tua kita atau ayam dipelihara oleh para peternak ayam, bisa itu untuk dijual. Uangnya untuk menambah penghasilan ke rumah, menambah income keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu makanya dikatakan di sana memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan pemiliknya. Dapat memberikan penghasilan. Selain penghasilan untuk kebutuhan telur dan daging, juga dapat menghasilkan menambah penghasilan dari segi ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya. Dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Ayo membaca. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila. Perhatikan simbol negara kita. Ini gambarnya. Gambar-gambar apa saja yang bisa kamu lihat di sana. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saat ini anak kami, Ibu meminta kalian untuk membaca teks yang ada di bukumu dan menerapkan. Kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Lihat di situ di bukumu. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat Pancasila. Diskusikan jawabanmu dengan teman sekelasmu lewat WA boleh, atau kamu diskusikan dengan orang tuamu atau kakakmu bisa itu. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Apa pendapatmu terhadap tentang sikap penduduk? Apa sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Apa yang sebaiknya lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kamu. Mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Tidak memaksakan keinginan. Seperti dalam cerita tadi, mereka memelihara ayam. Tetapi penduduk sekitar merasa terganggu dengan ayam tersebut. Kamu sudah bisa membacanya. Bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang seperti itu perlu diadakan musyawarah. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Tidak mengutamakan keegoisan. Di situ baru sila keempat terlaksana. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Itu adalah contoh pelaksanaan daripada sila keempat. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Pilih 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Contohnya bisa kamu lakukan seperti yang ada di dalam teks. Kita masuk dalam SBDP. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut adalah contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah berlatih membentuk model sederhana dengan bahan yang kamu miliki. Diskusikanlah patung yang telah kamu buat. Tentukan apakah kamu akan melanjutkan patungmu atau kamu akan membuat model yang berbeda. Ibu minta kalian untuk membuat patung. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Setelah kamu menentukan model, buatlah patung ukuran kecil dengan teliti. Kamu dapat bertanya kepada gurumu apabila ada hal yang belum kamu pahami, atau kamu bisa bertanya kepada orang tuamu. Masuk kita ke dalam matematika. Fokus matematika. Kita masuk dalam pembelajaran fokus matematika. Ayo berlatih. Hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Susu merupakan produk hewani yang dihasilkan dari sapi. Telur yang dihasilkan ayam petelur dapat kita nikmati. Udin membantu ibu membuka belanja. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu, masing-masing berharga Rp1.500.
Kemudian Udin menemukan 2 kardus kecil telur masing-masing berharga Rp10.000. Operasi hitung mana yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu? Tulislah jawabanmu pada tempat di bawah ini. Diskusikanlah jawabanmu dengan teman sebelahmu saat kamu sedang menyelesaikan soal yang memiliki lebih dari 1 operasi hitung. Jawabanmu tergantung dari urutan penyelesaian jenis operasi hitung. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang operasi hitung. Kerjakanlah soal-soal di bawah.